Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Imaduddin Zanki dari kelas 7E PJKR Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai membahas tentang sepak bola. Dan saya ditugaskan untuk mewawancari di Makul Sport Journalism. Dan di sebelah saya ini ada Mas Dika. Coba untuk Mas Dika diperkenalkan sendiri ya. Baik, perkenalkan nama saya Dian Bagus Pradika. Alamat saya dari Brebes, Jawa Tengah. Saya alumni dari SMA Negeri 2 Slawi dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Semarang, jurusan PJKR. Oh iya. Sini saya akan mewawancarai Mas Dika tentang yang saya tadi bilang, sepak bola. Ya, saya mulai ya Mas Dika. Siap. Sebelumnya untuk awalan Mas Dika apa sih yang ketahui tentang sepak bola gitu? Yang menurut Mas Dika sendiri ya. Ini menurut pendapat saya. Iya. Menurut saya itu sepak bola itu adalah olahraga tim yang dimainkan oleh 11 orang dan berhadapan dengan lawan juga 11 orang. Dan di dalam sepak bola sendiri terdapat berbagai macam teknik dasar seperti shooting, passing, dribble, heading. Itu salah satu teknik dasar. Ya seperti itu. Jadi untuk tadi yang Mas Dika bilang itu ya benar, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi sepak bola itu ada pertandingan dua tim, seperti itulah yang dijelaskan oleh Mas Dika ya tadi. Tadi di di SMA kan Mas Dika SMA kan? Iya. Itu mengikuti sepak bola tidak sih, kayak makulnya gitu dan teman-temannya gitu, sering sepak bola nggak sih? Kalau di SMA sih jarang ya, lebih sering ikut di desa gitu. Oh iya. Kayak turnamen tarkam-tarkaman Oh gitu. tahu. Jadi di lingkungannya itu di kampungnya itu ada SSB gitu gimana? Bukan SSB sih, kayak di desa di kampung saya ada tim. Oh, iya. Saya gabung tim itu. Sering ikut turnamen dan sebagainya, tarkam-tarkaman gitu, saya sering ikut. Iya. Jadi seperti itu ya, untuk Mas Dika itu sering ikut tarkam, kurang lebihnya seperti itu. Siapa sih yang membuat idola Mas Dika itu terpacu gitu menjadi pengen sepak bola gitu? Kalau idola ya, Iya. Kalau idola dari dulu saya suka sama Lionel Messi. Lionel Messi ya. Ya, dari Barcelona. Pas lihat permainannya gitu, gocek-gocek, umpan-umpannya itu bagus banget. Pas nonton jadi mulai suka lah ke Lionel Messi. Dari situ mulai ngikutin sepak bola dan Lionel Messi. Itu mulai kapan sih Mas Dika menyukai Lionel Messi itu gitu? Kalau nggak salah itu dari kelas 5 SD. Oh, dari SD ya udah Iya. suka bola ya? Suka bola malah dari kecil, dari kelas 1 mungkin udah suka sepak bola karena kan di desa. Iya, di lingkungannya ya, iya, seperti itu ya. Banyak yang ngajak main bola, ikut terus suka. Biasanya Mas Dika melakukan sepak bola itu di dekat rumah itu sama teman-teman kan di lapangan seperti itu kan? Iya. Kalau di sekolah itu di mana biasanya? Atau kalau di sekolah kan di sekolah juga ada lapangannya juga kan. SMA saya kebetulan ada lapangannya. Oh Jadi iya. ya kalau libur atau kalau sore hari juga biasanya latihan di situ, latihan sendiri walaupun nggak ada pelatih ya, minimal nendang-nendang bola atau jogging-jogging santai, giring-giring bola gitu. Itu untuk latihan saya mandiri saya di SMA. Jadi di SMA Mas Dika sendiri itu di sebelahnya mungkin ya? Iya. Itu ada lapangan, jadi bisa untuk latihan gitu sama temen-temennya ya. Lalu saya akan saya tanya tentang menurut Mas Dika sendiri gitu. Mas Dika kan pasti suka Lionel Messi kan? Iya. Di Lionel Messi kan di Barca. Iya. Itu menurut Mas Dika itu gimana sih tanggapan Mas Dika Lionel Messi pindah gitu? Itu bukan hanya saya saja ya, mungkin seluruh fans Messi juga pasti akan sedih, atau fans Barcelona pasti sedih Messi
pergi dari Barcelona, walaupun itu keterpaksaan ya, karena kan terhalang sama gaji gitu atau aturan apalah di Spanyol itu, saya kurang paham juga, kurang mengikuti untuk aturan itu. Yang jelas saya merasa sedih karena Lionel Messi, yang saya berharapnya itu Messi pensiun di Barcelona gitu. Dari kecil dulu berharap Messi itu selamanya di Barcelona, tapi kan ya kita mau gimana lagi, keadaan memaksa untuk pindah, dan saya sebagai fans Lionel Messi juga harus tetap mendukung itulah saya gitu, nggak boleh pindah terus jadi benci atau nggak suka, itu kan nggak boleh, karena saya fans yang ibaratnya setialah sama idola saya, jadi walaupun pindah tetap dukung. Tapi untuk Mas Dika sendiri sih, menurut Mas Dika itu kan Lionel Messi udah pindah kan di tim, kalau nggak salah di PSG. Mas Dika itu masih menyukai Barca atau idolanya sendiri gitu? Kalau itu saya sudah jatuh cinta ke Barca setelah saya jatuh cinta ke Lionel Messi. Jadi awalnya saya itu dulu ngefans sama Lionel Messi. Kan jadi ngikutin tuh pertandingan Messi di Barcelona. Pas saya lihat permainannya di Barcelona itu, saya malah jadi suka keseluruhan tim Barcelona gitu. Sama sejarah-sejarahnya saya jadi ngikutin. Alhasil saya ngefans sama Barcelonanya melebihi dari saya ngefans sama Lionel Messi. Jadi walaupun Messi pindah, saya tetap ngefans Messi, tapi tetap ngefans Barca juga. Paham. Seperti itu. Jadi untuk Mas Dika sendiri itu mengidolakan dari SD gitu kan, mengidolakan Lionel Messi dan Barca itu, jadi menyukai gitu kan, jadi tahu sejarah-sejarahnya apa Barcelona gitu. Menurut Mas Dika sendiri gitu kan, pandangan Mas Dika itu gimana sih, kayak apakah di permainan Lionel Messi di PSG sendiri untuk saat ini gitu? Untuk saat ini ya, yang jelas jauh berbeda ketika main di Barcelona, karena kan di Barcelona mungkin ada semacam CS-nya atau apa ya namanya, partner gitu yang sudah dari dulu main bareng, jadi kan tahu kalau Messi mau ke sini kita umpan, atau pemain ke sini langsung umpan. Nah, kalau di PSG sendiri kan Messi baru beberapa bulan mungkin ya, jadi kan adaptasinya masih susah, dan juga kan di PSG banyak banget pemain bintangnya kayak Mbappe, Neymar, itu kan mungkin masih egois, apalagi Mbappe itu kan masih muda, mungkin egois, belum bisa nyatu mainnya sama Messi. Kalau Neymar mungkin dulu karena pernah satu tim di Barcelona, itu mungkin udah nyetel lah mainnya lah. Kalau sama Mbappe itu susah untuk adaptasinya. Jadi menurut saya berbeda jauh untuk permainannya Messi di PSG maupun di Barcelona. Seperti itu ya. Jadi menurut Mas Dika sendiri untuk permainan Barcelona sendiri itu, kalau tidak ada Lionel Messi itu gimana sih untuk dari Lionel Messi pindah dan untuk saat ini gitu? Untuk saat ini ya, dari masih Messi ada di Barcelona itu, permainan Barcelona itu cukup bagus lah. Iya, bagus. Tiki-takanya jalan banget kalau ada Messi. Untuk kayak, tapi sekarang saya lebih suka sih, karena kan kalau dulu Messi itu sebagai target man, apa-apa umpan ke Messi, umpan Messi. Kalau sekarang kayak rata gitu kan. Itu untuk permainan Barcelona sekarang, tapi kan masih proses, baru ditinggal, jadi sekarang lagi ngedown Barcelonanya, permainannya masih kurang bagus. Nanti mudah-mudahan semakin hari semakin baik lagi untuk permainannya, walaupun tanpa Messi. Ya menurut menurut saya sendiri itu, pas Lionel Messi ada di Barcelona itu kayak nggak bisa tertandingi gitu kan, Barcelona pasti menang gitu kan. Dan tanggapan Mas Dika sendiri itu gimana sih, Lionel Messi Barcelona untuk dulu kan nggak terkalahkan gitulah, untuk saat ini gitu kan, kadang ada kalah gitu. Gimana untuk tanggapan Mas Dika sendiri? Tanggapan saya, menurut saya sih itu proses ya, karena ditinggal Messi baru ini ditinggal Messi, dan permainannya juga belum nyatu, banyak pemain baru seperti Memphis Depay dan lain-lain, itu belum nyetel mainnya gitu. Sama pelatihnya juga masih kurang bagus dalam mengatur strategi menurut saya. Walaupun saya yakin pasti Ronald Koeman lebih jago dari saya, menurut saya kurang cocok aja strateginya di Barcelona itu. Jadi dulu mungkin pas ada Messi, Barcelona itu disegani ya. Kayak ketemu siapapun, wah ada Messi nih, pasti takutin lah gitu kan. Gentar duluan. Kalau sekarang mungkin kayak lah Barcelona siapa sih? Nggak ada bintang yang terlalu gimana gitu. Jadi mungkin
di mata lawan biasa aja, akhirnya lawan jadi lebih pede. Alhasil bisa mengalahkan Barcelona. Ya. Akhir-akhir ini kan Barcelona sering banget kalah itu 2-0, 3-0 itu. Jujur sakit hati juga ya karena Iya. dibully kan. Iya, pasti dibully. Iya. Itu kan kayak diejek-ejek Iya. gitulah. Itu apalagi sama fans Madrid itu. Wah, itu Parah. kadang kayak musuhan banget gak sih menurut Mas Dika gitu kan? Iya. Kalau menurut saya sih seharusnya jangan gitu. Iya. Kan? Harusnya netral saja Nah, lah. iya, kalau fans Madrid ya udah ngurusin Iya, Madrid, iya. jangan usah ngurusin Iya, Barcelona. benar. Itu yang saya maksud untuk fan ya. Kalau Iya. mungkin yang masih ngebully itu mungkin fans karbitan atau Benar. parah. Untuk tanggapan sendiri untuk kedepannya gitu untuk Barcelona gimana untuk menurut Mas Dika, untuk dari coach dan pemain lah gitu. Untuk kedepannya ya, Iya. saya kira untuk pemain sekarang yang udah tua-tua itu mending yang udah nggak bisa lari mending dilepas aja atau di bangku cadangan aja. Iya. Kita beli pemain baru yang lebih seger, yang masih bisa kuat lari, yang untuk menahan bola, yang bisa membagi bola seperti Messi itu membawa bola, dan pelatihnya saya kira kurang cocok ya Ronald Koeman di Barcelona, mohon maaf. Oh, seperti itu ya. Ya kan menurut Mas Dika sendiri Iya, lah, ini nggak apa-apa pendapat lah. saya, ini pendapat Iya, saya. nggak Sekali ada lagi. masalah lah. Iya. Kalau menurut Mas Dika pasti punya hak sendiri Iya, lah itu. untuk berpendapat Nah. gitu kan. Terus kan ini ada rumor kalau Xavi, tahu pemain legendnya Barca, Xavi Hernandez Ya. itu mau balik lagi ke Oh. Barca untuk melatih. Jadi pelatih di Barcelona. Itu saya berharap sekali untuk Xavi bisa balik dan jadi pelatih. Semoga bisa mengangkat Barca menjadi tim Yang kayak ditakuti dari lagi. ya takuti lagi kan. Iya. Jadi seperti itu ya untuk pandangan dan menurut Mas Dika sendiri. Terus lagi pendapat saya ya, Gimana? mohon maaf. Ya. Itu pendapat saya. Ya. Kalau nggak setuju ya mohon maaf, itu kan pendapat pribadi. Ya bener, ya nggak apa-apa sih, kita kan punya hak dong Iya. gitu kan. Jadi kita berbicara apapun menurut pandangan menilai Barcelona kan kita fans gitu Iya, kan. iya. Ya udah kan nggak apa-apa gitu kan. Jadi seperti itu saya mau menanyai Mas Dika lagi gitu kan. Siap. Untuk Lionel Messi sendiri itu idola lah. Iya. Itu. Untuk di PSG, Lionel Messi kan di PSG kan untuk Iya. sekarang. Pasti gimana sih permainan Lionel Messi di PSG gitu. Untuk Lionel Messi ya sekarang Ya. saya rasa belum adaptasi aja, belum cukup adaptasinya, jadi masih susah mencetak gol, susah membawa bola, membagi bola. Menurut saya itu masih susah untuk di PSG sekarang, apalagi kan strateginya berbeda saat di Barcelona. Ya. Seperti PSG sekarang itu kan mainnya direct langsung ke depan, semuanya bola langsung dialirkan ke depan. Kalau Barcelona kan itu kan ditimang dari belakang ke tengah, balik lagi, mungkin tiki-takanya gitu kan. Tiki-takanya kan bagus kan kalau di Nah, Barcelona. iya itu. Kalau Mungkin kurang beradaptasi lah. ya itu, saya rasa itu yang paling berpengaruh, kurang adaptasi aja. Mungkin sebulan 2 bulan ke depan mungkin akan bagus lah. Karena kan tahu Messi itu pemain terbaik dunia, masa Ya. nggak bisa adaptasi? Pasti bisa kok paling. Lalu apa untuk pandangan sendiri gitu kan? Kan di PSG kan ada Neymar gitu kan. Dari tadinya kan Neymar di Barcelona. Ya. Menurut Mas Dika gimana sih partner gitu kan Ya. ke Lionel Messi itu cukup apa kurang gitu di PSG sendiri? Kalau untuk sekarang Neymar yang sekarang sama Neymar yang dulu itu jauh beda ya menurut saya. Ya. Setelah di di PSG itu Ya. Neymar kayak lebih egois gitu, jadi keikut-ikutan pengen jadi yang nomor satu lah. Oh iya ya. Jadi nggak mau jadi bayang-bayangnya Messi terus. Jadi alhasil sekarang mainnya udah nggak kayak pas di Barca yang masih bagi bola, ada peluang tetap dibagi ke Messi, atau Messi ada peluang bagi ke Neymar. Sekarang kayaknya udah nggak kayak gitulah. Untuk tanggapan Mas Dika sendiri itu kayak untuk kedepannya Messi akan semoga bisa balik lagi gitu, bisa nggak sih menurut Mas Dika gitu balik lagi ke Barca? Kalau untuk balik lagi mungkin bisa ya, tapi mungkin udah beda lah kayak perasaannya, atau usianya kan juga udah Oh, iya. sekarang digambat di kontrak PSG 2 tahun, berarti kemungkinan kembali di umur 36 ya, kayak udah tua gitu, kayak nanti malah Performanya kurang turun Oh, gitu iya. atau gimana. Ya semoga sih tetap bagus ya Messi Iya. dan bisa kembali.
Kalau untuk sekarang saya nggak mengharapkan Messi kembali. Saya cuma berharap Barca bisa Barca bangkit bisa lagi bangkit. dengan pemain-pemain Ya. baru tanpa Messi. Seperti itu ya. Untuk apa? Saya mau tanya tentang persepak bolaan di Indonesia. Baik. Itu mengikuti tidak untuk Mas Dika sendiri? Untuk sepak bola Indonesia, saya cuma ngikutin tim nasionalnya aja ya kebetulan. Kalau untuk tim-tim kayak Persib, KSIS, saya kurang mengikuti. Tapi ada tim yang disukai nggak di kayak PSG apa PSS Persib Ah, gitu? iya, iya. Ada yang disukai nggak? Kalau disukai, dulu mungkin pernah nonton sekali Persib Bandung Persib lawan Bandung. Persija. Itu saya suka sama permainannya Persija dulu yang masih ada Bambang Pamungkas kalau nggak salah. Oh iya saya tahu Nah, ya. ya itu dulu saya suka sama karena Bambang Pamungkasnya ya. Ya, karena karena pemainnya lah. Iya. Ya. Kalau di Barca kan dari pemain terus cinta ke klubnya. Iya. Kalau ini benar-benar cuma Bambang Pamungkas Ya, beridolanya gitu kan Iya, ya. idolanya. Kalau di Indonesia Iya, sendiri iya. ya. Lalu saya tanya ke Mas Dika itu kayak kan Mas Dika mengikuti timnas kan. Iya. Tanggapan timnas itu gimana sih kayak performanya gitu untuk timnas sendiri gitu untuk di apa turnamen gitu. Kalau untuk sekarang ya, saya kira masih kurang ya, karena mungkin dari apa sistemnya belum berjalan mungkin, atau pemainnya kan baru lagi Ya. dari apa? Ada UU-nya gitu Nah, ya, ya, usia-usianya gitu. usia di bawah ini, Ya. di bawah ini, di bawah ini. Pemainannya berbeda semua, pemainnya beda semua. Terus jadi misalnya saya nih Ya. sama kamu Ya. itu satu tim di U19, Ya. kemudian naik di U23, itu kita nggak setim, kita malah ganti Oh. diseleksi iya, lagi. iya. Itu kan membuat yang dulunya kita Chemistry mainnya gitu, ya, chemistry chemistry ya. udah nyatu Ya. malah dipisah. Oh. Itu yang membuat, saya rasa itu membuat apa ya? Timnas kurang. Nah, ya timnas kurang kuat. Ya, ya. Karena udah chemistry malah dipisah lagi. Harusnya kan dilanjutin gitu Ya. loh. Menurut saya itu. Jadi menurut Mas Dika itu seperti itu ya tanggapan timnas Indonesia sendiri gitu kan. Ya, maaf ya untuk Dika tadi kita break dulu sebentar. Untuk apa? Saya akan tanya-tanya ke Mas Dika lagi itu untuk harapan timnas ke depan gitu kan. Gimana sih? Untuk harapan timnas, ya pasti kita semua rakyat Indonesia pengen timnas jadi lebih baik peringkatnya atau permainannya, atau bisa jadi juara minimal di Asia lah, kembali Ya. menjadi macan Asia kan. Dulu Indonesia pernah jadi macan Asia di Asia, tahun-tahun betul, sebelumnya betul. lah. Semoga kita bisa balik lagi ke situ, dan saya harap sih kayak pembinaan dari usia dini itu lebih ditingkatkan gitu, kayak SSB itu lebih dipedulikan, lebih diadakan turnamen antar SSB. Itu kan bisa salah satu cara untuk mengembangkan bakat ya Oh iya, anak-anak. benar. Kemudian hari untuk menjadi pemain dari tim nasional Indonesia sendiri, dan kemudian sarana dan prasarana di Indonesia juga lebih diperbaiki lagi untuk mendukung atlet-atlet kita untuk berjuang di pertandingan sepak bola. Ya, bener sekali sih menurut Mas Dika gitu kan. Mungkin untuk yang pendengar mungkin bisalah coach gitu untuk memperbaiki gitu kan ya. Amin, semoga mendengarkan. Ya, amin lah untuk bisa jadi bisa ikut Piala Dunia gitu kan. Amin, amin, ya Allah. Amin. Lalu saya tak mau tanya tentang fans gitu kan. Pasti Mas Dika kayak ngikutin berita-berita fans Indonesia yang sering ricu gitu kan. Tanggapannya seperti gimana sih gitu kan? Untuk supporter ya, Ya, yang suka ribut itu, kalian itu apa sih yang dicari gitu kan? ya benar. Kalau kita cinta sepak bola ya kita cukup support gitu, nggak usah berlebihan sampai kita berantem tawuran Ya. sampai ada yang meninggal. Itu kan ya melukai sepak bola Indonesia Iya, lah, kayak mencoreng nama baik gitu kan. mencoreng nama baik dari timnas Indonesianya atau dari Iya. tim yang kalian bela Iya. sendiri gitu. Kan yang rugi juga kalian atau fans-fans yang lainnya. Jadi misalnya Viking sama The Jack, Iya. Persib sama Persija, itu kan fansnya yang sering berantem. Kalau ada salah satu dari supporter kalian yang meninggal atau apa, itu kan yang jelek jadi The Jack-nya atau Iya, Viking-nya kan. benar. Itu memalukan klub yang kalian dukung juga. Jadi untuk saya sih berharap lebih dewasa lah. Ya, Jangan, kalau mau dukung boleh, tapi kan nggak usah sefanatik itu sampai kita tawuran sampai ngebunuh orang. Itu kan
nggak banget lah gitu. Ya, jadi seperti itu menurut Mas Dika ya. Lalu menurut saya itu untuk fans sendiri itu mungkin lebih dewasa lagi untuk kayak kita mensupport dari klubnya sendiri kan. Jadi tidak usah ada berpikiran negatif kayak tawuran lah atau kan gitu. Kan pemainnya juga berteman kan ya kan. Tidak usah mencela dari klub. Kita satu Indonesia gitu kan. Lalu saya mau tanya ke Mas Dika itu harapan untuk fans gitu kan. Lalu ya harapan aja gitu kan, menurut Mas Dika itu gimana sih ke depannya? Harapan untuk supporter ya. Ya. Semoga lebih kompak lagi dalam mendukung timnya. Apalagi mendukung timnas itu kita harus kompak semuanya, seluruh Indonesia, nggak memandang dari tim apa, dari kubu mana, kita harus bersatu untuk mendukung timnas Indonesia sendiri ya. Dimanapun timnas bermain kita harus tetap support, walaupun untuk sekarang kita nggak bisa hadir ya karena kan pandemi. Kita tetap support dari balik layar kaca TV, tetap support kita lewat sosial media, kita harus mendukung pemain-pemain dari timnas sendiri, jangan ngebully di sosial media, itu bisa membuat mental dari pemainnya itu down, itu kasihan, karena kita harus tetap support agar pemain lebih semangat gitu, jadi kan mainnya enak, kita bisa mudah-mudahan menang gitu loh. Amin. Lalu kan untuk saat ini kan pandemi kan. Iya. Menurut Mas Dika sendiri itu sepak bola di Indonesia itu gimana sih? Kayak nggak ada supporter gitu kan? Iya. Gimana tanggapan Mas Dika? Menurut saya tuh kayak sepak bola tanpa supporter itu kayak sayur tanpa garam gitu ya. Iya, kurang banget kan? Kurang banget gitu ya. Kayak gimana kan bermain tapi nggak ada yang menang, nggak ada yang sorak-sorak. Iya. Kalau ada yang sorak-sorak kan seenggaknya menambah semangat permainan gitu. Iya. Jadi ada yang mendukung, kita bermainnya juga jadi lebih semangat. Namun ya karena pandemi itu tadi ya membuat kita nggak bisa hadir langsung di stadion. Kalau di luar negeri saya kira udah 50% sampai 75% udah ya mungkin udah dibolehkan sih. Iya mungkin ya, kebanyakan gitu kan. iya untuk di luar negeri. Iya. Kalau di Indonesia mungkin karena kasus COVID-nya masih banyak, mungkin jadi masih belum boleh. Tapi harapan sendiri untuk kedepannya gitu, kalau sudah tidak ada COVID gitu, untuk sepak bola di Indonesia itu gimana ya, supporter dan pemainnya, klub gitu kan. Untuk harapannya sih semoga COVID ini cepat bisa ditangani agar Amin. kita bisa kembali ke stadion, bisa nonton. Ya walaupun saya nggak mengikuti tim-tim di Indonesia, gitu. tapi kan saya suka sepak bola. Iya. Saya suka menonton sepak bola. Jadi walaupun siapapun yang main saya nggak peduli, yang penting saya datang ke stadion untuk nonton. Misalnya PSIS lawan Persija, saya nggak suka PSIS, nggak terlalu suka Persija, tapi kan saya suka sepak bolanya gitu. Saya mencintai sepak bolanya, jadi ya nonton itu untuk seru-seruan gitu. Semoga ya lebih kedepannya lebih bisa dikondisikan untuk COVID-nya, bagaimanapun caranya. Itu urusan pemerintah ya, kan nggak bisa apa-apa. Jadi semoga cepat kelar. Dan untuk pemain juga kan udah lama nggak main, nggak ada turnamen. Semoga sih bisa beradaptasi lagi dengan kompetisi di Indonesia ini. Ya, jadi sekian untuk wawancara Mas Dika. Terima kasih untuk waktunya ya Mas Dika. Sama-sama Mas. Ya. Terima kasih Mungkin juga mau hadir di sini. Oh ya, terima kasih untuk para penonton ya yang mendengarkan. Mungkin cukup sampai sini aja ya Mas Dika. Jangan kapok-kapok untuk saya wawancarai gitu kan. Siap. Untuk jadi narasumber. Iya. Terima kasih banyak dan terima kasih sekali untuk Mas Dika. Dan mungkin kurang lebihnya seperti itu wawancara Mas Dika ya. Saya minta maaf kalau ada jawaban yang kurang atau kurang berkenan di atas ya. Iya, itu kan menurut Mas Dika sendiri kan, tidak apa-apalah ya. Terima kasih lagi ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.